Halo bro dan sis, kembali lagi ke episode Ngegas. Kali ini kita akan membahas sistem e-budgeting. Ini sistemnya smart. Maaf, sistemnya digital, tapi not smart. Karena dia bisa memasukkan apa saja. Karena itulah yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi. Masih ingat nggak video yang tadi? Pak Gubernur mengatakan bahwa dia mau membuat suatu sistem e-budgeting yang lebih smart. Nah, tapi sampai sekarang nyatanya belum smart-smart tuh. Jadi udah setahun Pak Anies mengatakan bahwa sistem yang dibuat oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok itu kurang smart. Makanya bisa ditemukan suatu anggaran yang aneh-aneh, misalnya yang kemarin sempat ribut besar soal lem iBond 82 miliar, lalu ballpoint ratusan miliar, semuanya itu dikatakan oleh Pak Anies karena sistem kita ini kurang smart, artinya tidak bisa mendeteksi anggaran-anggaran yang aneh seperti lem iBond dan ballpoint yang harganya tidak masuk akal tadi. Nah, masalahnya yang dimaksud smart oleh Pak Anies ini yang seperti apa sih? Pas Pak Anies ngomong seperti itu, gue pikir ya smart budgeting itu seperti sistem artificial intelligence gitu loh. Nah, gue udah kebayang tuh Pak Anies tuh kayak Elon Musk, terus Mark Zuckerberg yang benar-benar merevolusi teknologi, memakai artificial intelligence sebagai alat untuk mendeteksi anggaran-anggaran janggal yang ada di DKI Jakarta seperti lem iBond dan yang lain-lain itu. Ya, yang pasti gue pribadi tidak mau kejadian lem iBond itu terulang lagi. Banyak yang mengatakan kepada saya, kenapa sih bongkar lem iBond itu sebelum disahkan? Bukannya lebih baik setelah disahkan, jadi ada kesalahan, bisa dipidana, bisa dipenjara. Nah, justru kita di DPRD tidak mau itu terjadi. Kita mau tentunya setiap anggaran itu dipublikasikan, ditransparansikan dari A sampai Z, sehingga kita bisa mencegah anggaran-anggaran janggal itu dicairkan nanti menjadi uang di tahun depannya. Jadi kami tidak ada niatan tuh untuk menjebak Pak Anies atau membuat Pak Anies ya terjebak lah gitu ya. Kami ingin justru menyelamatkan Pak Anies juga gitu. Karena kalau misalnya anggaran-anggaran aneh seperti lem iBond, lalu seperti ballpoint yang harganya sampai ratusan miliar itu benar-benar disahkan, justru yang paling rugi adalah Pak Anies sendiri. Kalian semua tahu nggak sih sebenarnya bagaimana ceritanya gua dan teman-teman PSI itu menemukan anggaran lem iBond itu? Jadi sebenarnya penemuan lem iBond itu campuran antara niat kita memang untuk menyisir anggaran dan juga ada kecelakaannya juga. Kenapa gue bilang kecelakaan? Karena suatu saat kita kaget tuh di fraksi. Tiba-tiba suatu saat siang waktu itu gue masih inget, tiba-tiba anggaran itu diupload di website apbdjakarta.go.id, tapi sorenya langsung di take down. Nah, kemudian beberapa hari kemudian kita baru sadar bahwa ketika kita copy paste lagi link anggaran 2020 ke website kita, nggak taunya masih bisa diakses tuh. Jadi banyak yang nggak sadar, cuman tombolnya saja yang hilang, tapi linknya masih nyangkut di internet. Nah, dari kejadian itu kita punya waktu yang cukup untuk menyisir anggaran. Jadi sekitar 2 bulan lah kita akhirnya menyisir anggaran, dan akhirnya kita menemukan anggaran-anggaran janggal yang teman-teman pasti semua udah pada tahu lah. Ya kalau bisa dibilang sih kerjaan gua dan teman-teman yang lain nyisir-nyisir anggaran itu ya sebenarnya kerjaan anak-anak magang di Pemprov lah. Nggak selevel orang-orang di TGUPP yang ahli-ahli semua. Sekaligus di video ini gue juga mau mengklarifikasi bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa PSI ini ada intel nih, atau ada orang di Pemprov DKI Jakarta yang membocorkan anggaran, data-data anggaran ke PSI. Nah, di video ini gue mau mengklarifikasi bahwa semua itu tidak benar. Jadi murni dari kecelakaan sebenarnya, gitu. Kecelakaan dari Pemprov DKI yang tiba-tiba siang bolong mengupload anggaran. Kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Apakah sistem e-budgeting kita sudah smart? Ya jawabannya sampai sekarang belum. Sekali lagi, semuanya itu masih di tataran narasi, belum dieksekusi. Sampai sekarang kalau teman-teman klik apbdjakarta.go.id, sampai sekarang sistemnya masih sama seperti zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Belum smart seperti yang dijanjikan oleh Pak Anies.
Nah, sampai tanggal 3 November ini sistemnya itu masih sama dengan sistem yang dibuat oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok pada waktu itu. Nah, sekarang kita sudah di bulan November, hanya ada 2 bulan sebenarnya untuk membahas anggaran APBD 2021. Nah, sekali lagi saya meminta untuk Pemprov DKI Jakarta segera mengeksekusi sistem e-budgeting yang smart itu dan mempublikasikan datanya kepada masyarakat DKI Jakarta. Karena sekali lagi, saya pernah mengatakan bahwa secanggih apapun teknologi yang kita ciptakan, tapi kalau misalnya orang tersebut memutuskan untuk tidak mau menggunakan teknologi itu, maka akan sia-sia. Kita punya smartphone, kita punya iPhone yang canggih, tapi kalau kita tidak mau gunakan iPhone-nya, kita cuma buat SMS sama nerima telepon doang, ya akhirnya kecanggihan iPhone itu tidak bisa dimanfaatkan. Sama dengan Pak Anies. Beliau mau menciptakan sistem yang canggih, yang smart, tapi kalau misalnya tidak punya political will dari Pak Anies untuk mempublikasikan data anggaran dalam proses perencanaan dari A sampai Z, sistem sesmart apapun akan sia-sia. Dan kemarin gue dengar-dengar juga Pak Anies katanya mau bikin sistem e-commerce juga tuh buat Pasar Jaya. Mau ngalahin Tokopedia atau Bukalapak ya. Gue sendiri pribadi tidak masalah anggaran itu naik atau turun. Yang penting adalah kebermanfaatannya. Dan untuk memastikan anggaran kita bermanfaat, ya anggaran itu harus transparan agar seluruh warga DKI Jakarta bisa ikut serta mengawasi uang rakyatnya itu untuk apa. Saya aja sebagai anggota DPRD aja kadang-kadang sulit untuk mendapatkan data anggaran, apalagi rakyat DKI Jakarta. Yang pasti, gue nggak pernah membenci Pak Anies. Harapan gue adalah Pak Anies jangan terlalu musingin Pilpres.